It's all covered in today's China Truths. Dari tahun 2025 hingga sekarang, bencana alam dan bencana buatan manusia terus-menerus terjadi di seluruh daratan China. Gelombang panas, kekeringan, gempa bumi, topan, hujan lebat, dan banjir susul-menyusul. Pada tanggal 25 Juli, gempa berkekuatan 4,2 magnitudo melanda Kabupaten Xiangfen, Kota Linfen, Provinsi Shanxi. Guncangan kuat dilaporkan terjadi di daerah seperti Linfen, Taiyuan, dan Yuncheng. Daerah tetangga termasuk Luoyang dan Sanmenxia, Henan, serta Xi'an dan Weinan, Shanxi, juga merasakan gempa dengan jelas. Pusat gempa terletak setengah kilometer dari Kabupaten Xiangfen dan 35 km dari kota Linfen. Banyak desa seperti Desa Cenggong dalam radius 5 km dan kota-kota seperti Mayik dan Tongcheng dalam jangkauan 20 km terkena dampak. Gempa berlangsung sekitar 10 detik. Setelah itu, penduduk di Linfen, Taiyuan, Yuncheng, Huozhou, Yuankou, Luoyang, Sanmenxia, Xi'an dan Weinan, Henan dan Shanxi semuanya melaporkan guncangan kuat. Penduduk yang panik berteriak, "Gempa di Huozhou, ini berguncang. Lihat, bahkan staf rumah sakit berlarian keluar." Orang lain berkata, "Baru saja ada gempa di Linfen. Saya kira saya mengalami gula darah rendah karena saya merasa pusing bahkan saat berdiri." Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka merasakan gempa dengan jelas. Seseorang mengingat, "Saya sedang duduk membaca ketika tiba-tiba saya merasakan sesuatu bergetar di bawah kursi saya, seperti ada yang menyelipkan ponsel di bawahnya. Lalu ponsel saya memberitahu bahwa gempa berkekuatan 4,9 magnitudo telah melanda Linfen. Saya terdiam beberapa detik dan kemudian seluruh rumah mulai berguncang. Saya sangat takut sehingga saya segera berlari ke bawah." Orang lain menimpali, "Ini pasti gempa. Lihat sensor inframerah itu. Ini berguncang. Saya baru saja duduk dengan tenang ketika tiba-tiba saya merasakan getaran hebat. Dan Anda bilang, itu hanya gula darah rendah. Lihat sensornya sekarang. Masih berguncang. Ya Tuhan, ini gempa. Yuncheng baru saja mengalami gempa. Semuanya lihat. Bisakah Anda melihatnya? Tadi di Shanxi ada gempa." Saya menerima begitu banyak pesan yang menanyakan, apakah gempa melanda Shanxi? Apakah Anda merasakan sesuatu di sana? Pusat gempa berada di Linfen. Saya dari kota Huozhou, yang merupakan bagian dari Linfen. Dan ya, seluruh daerah merasakan gempa. Saya menelpon semua anggota keluarga saya. Untungnya, tidak ada yang terluka. Anda tidak bisa membayangkan ketakutan akan gempa, kecuali Anda pernah mengalaminya. Saya tidak tahu bagaimana di provinsi lain, tetapi di Shanxi, sejak saya kecil, kami selalu mendengar rumor, akan ada gempa. Akan ada gempa. Ibu saya sering menyuruh kami tidur di luar setiap kali ada rumor gempa. Bukan hanya keluarga kami, banyak orang lain melakukan hal yang sama. Mereka akan membawa mie instan seperti keluarga Hua Feng Xiaorop dan duduk di pinggir jalan, takut gempa akan melanda malam itu. Selalu seperti ini, setiap kali kami mendengar akan ada gempa, hati kami akan bergetar. Orang bilang tanah di bawah Shanxi berongga, tanpa batu bara. Jadi ketika gempa melanda, semuanya runtuh seperti bakpao yang diremas. Gambar menakutkan itu tercetak di benak saya yang masih muda. Membayangkannya saja sudah mengerikan. Jadi sekarang, setiap kali saya mendengar ada gempa, saya diliputi rasa takut dan segera menelpon seluruh keluarga saya. Apakah Anda mengerti? Sebelum ini, beberapa netizen dari Shanxi mengatakan mereka melihat kawanan burung walet terbang berputar-putar di langit. Beberapa menebak bahwa itu mungkin pertanda akan datangnya gempa, dan ternyata benar. Setelah gempa di Shanxi pada tanggal 26 Juli, gempa lain berkekuatan 4,8 magnitudo melanda Panji Kiri Al-Aqsa di daerah otonomi Mongolia Dalam. Getaran terasa jelas di daerah seperti Yinchuan Ningxia, Gansu dan Qinghai, dengan guncangan terkuat dilaporkan di Yinchuan. Banyak gedung bertingkat tinggi di sana bergoyang hebat. Beberapa warga terbangun di tengah malam karena tempat tidur mereka berguncang, akuarium beriak, dan beberapa orang bahkan terguncang dari tempat tidur mereka. Banyak warga mengatakan gempa ini terasa lebih kuat daripada gempa berkekuatan 4,6 magnitudo tahun lalu. Beberapa netizen melaporkan bahwa ponsel mereka menunjukkan magnitudo 5,1. Seluruh lingkaran teman saya berbagi pengalaman berbeda tentang gempa. Beberapa mendengar kaca jendela mereka berderak, beberapa terbangun karena guncangan. Posting terkait gempa telah memenuhi umpan saya.
Ya Tuhan, saya sedang berbaring di tempat tidur ketika tiba-tiba saya merasakan guncangan, melompat, dan mulai mengenakan pakaian. Tempat tidur berguncang sangat keras, sehingga bahkan membangunkan ibu saya. Baru-baru ini tidak hanya terjadi gempa di Al-Aqsa, tetapi Beijing dan Hebei juga dilanda hujan lebat dan banjir terus-menerus. Pada tanggal 25 Juli, beberapa daerah di Beijing dilanda banjir parah, dan di kota Zhuozhou, air sungai Hebei meluap ke area perkotaan. Banyak kendaraan terendam dan bahkan jembatan tersapu oleh air banjir. Beberapa bagian Hebei mengalami banjir berskala besar. Sejak 24 Juli, Baoding di Hebei menerima hingga 362,6 mm hujan hanya dalam 24 jam. Hampir setara dengan curah hujan rata-rata tahunan di daerah tersebut, menyebabkan kerusakan banjir yang parah. Waduk seperti Angguang dan Madu harus meningkatkan laju pembuangan mereka. Pada pagi hari, tanggal 25, seluruh kabupaten terendam dan sangat membutuhkan penyelamatan. Penduduk setempat mengatakan sungai naik sekitar 5 meter semalam. Dalam 30 tahun terakhir, mereka belum pernah melihat banjir separah ini. Banjir menyapu kandang ternak, becak, dan bahkan kendaraan listrik. Banyak penduduk desa di desa Dudian, Kabupaten Yi, Provinsi Hebei, terdampar di atap rumah mereka. Seorang pria mengingat bahwa dia baru menyadari air mengalir ke dalam rumah di tengah malam ketika dia mendengar suara. Saat itu air di dalam sudah mencapai lebih dari 2 meter dalamnya dan belum ada penyelamatan yang datang. Air sudah mencapai leher saya di atas dada saya. Jika saya pergi lebih jauh, itu akan melewati kepala saya. Saya tidak berani bergerak maju. Semua orang ada di atap. Di rumah saya air sudah naik lebih dari 2 meter. Saya mendengar suara tabrakan keras di kamar. Saat itulah saya menyadari air naik. Baru setelah jam 3 pagi, saya berhasil keluar. Banyak orang lain masih belum melarikan diri. Semua orang berakhir di atap. Ketinggian air di rumah saya lebih dari 2 meter dalamnya. Saya mendengar suara gemuruh dari arus dan mencoba melihat-lihat untuk memastikan semua orang aman. Tetapi jujur tidak ada tempat untuk pergi. Bahkan kendaraan kami tersapu. Hujan dimulai pukul 5 sore kemarin dan berlangsung sepanjang malam. Hingga pukul 8 pagi, tidak ada evakuasi, tidak ada penyelamatan. Ketinggian air terdalam mencapai lebih dari 2 meter. Beberapa barang tidak dapat diselamatkan, kemasan rusak, tidak dapat dijual. Kerugian mencapai ratusan ribu yuan. Jangan pergi lebih jauh. Kembali, jalan di depan diblokir. Di mana semua orang? Istri saya ada di sana. Ya Tuhan, saya tidak tahu dia di mana lagi. Seseorang tolong lihat. Lihat betapa masifnya banjir ini. Seluruh fondasi rumah Anda telah hanyut. Pada pagi hari tanggal 25 Juli, banyak netizen di Beijing memposting video di media sosial yang menunjukkan bahwa jalan-jalan sudah terendam putih begitu mereka bangun. Dalam video, banyak mobil terendam air dan pejalan kaki harus mengarungi jalan. Di banyak tempat, ketinggian air sudah mencapai setinggi pinggang. Sebuah video menunjukkan bahwa distrik Tongzhou, Beijing terendam parah dengan beberapa warga bahkan menyebut pemandangan itu sebagai lanskap Sungai Mutiara. Pada dini hari, air sudah mencapai setinggi lutut. Video lain menunjukkan lantai dasar bangunan tempat tinggal di Beijing terendam dengan air mencapai setinggi lutut. Di Tongzhou, ketinggian air sungai Liangshui naik dengan cepat. Perekam video melaporkan bahwa di Xinsheng, Yijuang, dan jembatan Majukiao, hujan lebat terus berlanjut sepanjang malam, menyebabkan ketinggian sungai dan air hujan melonjak dengan cepat. Orang-orang disarankan untuk sangat berhati-hati saat keluar rumah, terutama mereka yang bermain di atau dekat air. Di distrik Mentaugou, Beijing, curah hujan sudah mencapai tingkat lebat hingga sangat lebat. Karena kondisi cuaca, banyak orang terpaksa tetap berada di dalam ruangan dan sangat waspada terhadap keselamatan mereka. Selain itu, mulai tanggal 24 Juli, badai petir lebat telah terjadi terus-menerus di wilayah Mongolia Dalam, seperti Hohhot dan Ulanqab. Dikombinasikan dengan pembuangan waduk, kondisi ini telah menyebabkan banjir parah di banyak kota. Banyak kendaraan terendam air. Juga pada tanggal 25 Juli, banjir bandang terjadi di Gurun Kubuki di Ordos. Di Kabupaten Wuxi, Kota Yan'an, Provinsi Shanxi, hujan lebat memicu banjir bandang mengubah seluruh daerah menjadi lautan air.